Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Wisaidina Lestari. Saya adalah siswa dari SMAN Negeri 91 Jakarta. Saya berasal dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pita suara itu dapat mengeluarkan suara. Oke, lanjut aja ke videonya. Sistem pernafasan atau sistem respirasi adalah sistem organ termasuk saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadi pertukaran gas. Diafragma menarik udara masuk dan juga mendorongnya keluar. Saluran pernafasan atas menuju pada hidung, mulut, tenggorokan, dan trakea. Tenggorokan adalah bagian dari leher yang terdiri dari faring dan laring atau kotak suara. Tenggorokan memiliki selaput otot yang dinamakan epiglotis yang berfungsi untuk memisahkan esofagus dan trakea dan mencegah makanan, minuman untuk masuk ke saluran pernafasan. Faring adalah tabung fibromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga, tengah, dan laring. Epiglotis merupakan susunan tulang rawan yang terletak di belakang lidah dan terletak di depan laring atau kotak suara. Biasanya memiliki formasi menghadap atas agar udara dapat masuk menuju ke paru-paru. Bila terjadi proses penelan makanan, epiglotis akan menghadap ke bawah untuk menutup jalur pada kotak suara untuk mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea. Yaitu ada trakea. Trakea adalah tuba yang memiliki diameter sekitar 25 mili dan panjang sekitar 10-16 cm. Trakea berbentuk tabung memanjang yang tersusun atas 20 tulang rawan berbentuk cincin yang kuat tetapi fleksibel. Lanjut, ada kerongkongan atau esofagus. Adalah bagian dari leher berupa tabung berotot yang dilalui sewaktu makanan mengalir dari bagian mulut ke dalam lambung. Makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Proses peristaltik itu adalah proses yang kegiatan meremas makanan pada dinding kerongkongan. Pita suara merupakan bagian dari laring yang terletak di pangkal tenggorokan yang digunakan ketika berbicara atau bernyanyi. Organ ini bergerak ketika kita mengeluarkan udara dari paru-paru dan menyebabkan penurunan tekanan. Inilah yang membuat kita bisa menghasilkan nada yang berbeda-beda. Nada tinggi dihasilkan ketika otot-otot di laring meregang, sementara nada lebih rendah dihasilkan ketika otot yang sama merenggang. Pria umumnya memiliki pita suara lebih panjang, yang berarti mereka memiliki suara yang lebih dalam. Kerasnya suara nada ditentukan oleh intensitas aliran udara, rongga resonansi atau tenggorokan, rongga mulut, dan rongga hidung. Sangat penting untuk memodifikasi warna nada dan pewarnaan nada. Ketidakmampuan pita suara untuk bergerak sering disebut dengan kelumpuhan pita suara. Kondisi ini terjadi karena kerusakan saraf yang menyerupai laring, yaitu tempat pita suara berada. Good. Now do a lower pitch. Good. Now a little higher pitch. Good. A little higher. Okay. Do that same pitch soft. Good. Do that pitch loud. Saat digabungkan pita suara dengan aliran udara dan rongga resonansi menciptakan instrumen yang kita gunakan untuk menghasilkan suara dan menentukan karakteristik vokal yang unik dari setiap suara. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.